Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan terkait mengapa bantuan saya tidak cair di 2021. Jadi ini adalah seri pertanyaan jawaban terkait bantuan sosial ya yang ada sekarang ini. Jadi memang hari ini banyak sekali bantuan KPM ya istilahnya KPM, jadi keluarga penerima manfaat ini tidak cair. Jadi apa saja kira-kira yang membuat bantuan Anda tidak cair, karena kan tentunya Anda tidak bisa langsung bertanya kepada desa mengapa tidak cair ya. Jadi banyak sekali ini jawaban yang mungkin bisa Anda gunakan. Nah, sebagai Anda ketahui nanti ini adalah seri pertanyaan ini akan tetap saya keluarkan ya setiap seminggu sekali. Kalau Anda selesai Rabu nanti Anda bisa melihat itu informasi terbaru terkait bantuan sosial. Nah, ini yang pertama. Jadi ibu-ibu ini biasanya tahu-tahu tidak keluar ya di ATM. Berbeda dengan di beberapa tahun yang lalu waktu ibu masih mendapat bantuan dari kantor pos, itu kan jelas ya. Kalau tidak keluar Anda bisa tanya ke kantor pos. Tapi kalau di sini ibu tidak bisa lagi ya, karena ibu kan ditransfer ya. Jadi ibu tanya bank, nah, banknya pun tidak akan tahu, karena bank ini hanya sifatnya bank yang di tempat Anda itu biasanya hanya menerima transferan langsung ke rekening Anda. Jadi bank ini, bank cabang atau bank pembantu ini hanya mengecek Anda ditransfer atau tidak. Jadi memang tidak boleh ya, ATM itu memang tidak boleh dicekkan ke orang lain karena Anda sendiri yang menggunakan. Nah, logikanya kalau Anda sudah tidak ada transferan, nah berarti ada beberapa sebab ini. Salah satunya yaitu nama Anda tidak ada di list bantuan, jadi memang tidak ada. Nah, tidak ada di list bantuan ini karena apa? Itu yang tidak kita ketahui ya, banyak hal mengapa nama Anda sudah tidak menjadi list penerima bantuan. Tapi kalau di poin pertama ini paling pasti nama Anda tidak ada di penerima, oleh karena itu Anda tidak diberikan bantuan atau tidak ditransfer. Nah, ini apakah ada kemungkinan nanti saya ditransfer lagi? Ya, itu tergantung data yang ada di list ya. Ingat ya, nomor pertama itu adalah listnya. Kalau Anda nggak ada di list, ya udah Anda tidak menerima bantuan. Yang kedua, ini yang sebagai jawaban yang pertama tadi ya, berarti Anda sudah dianggap mampu. Salah satunya ini ya. Jadi Anda sudah dianggap mampu, berarti belum tentu ya Anda merasa di rumah ini masih kekurangan, tapi oleh perhitungan dari pemerintah itu Anda dianggap mampu. Banyak hal ya kita ketahui di lingkungan itu banyak yang memiliki kendaraan misalkan atau memiliki hutang yang lebih banyak terkadang tercatat di bank. Jadi dianggap mampu ini belum tentu mampu ya. Misalkan Anda hutang 20 juta gitu misalnya, tapi bantuan Anda hanya 150.000. Nah, itu kan sudah dianggap mampu. Nah, mungkin bukan Anda, mungkin anak-anak Anda kemungkinan seperti itu. Jadi hanya satu sebab ya, satu sebab saja. Dianggap mampu ini kan banyak indikator. Jadi tidak hanya Anda memiliki catatan di rekening bank, ada juga yang menggunakan ATM untuk transfer uang lebih dari 20 juta misalnya 30 juta terus ditransfer oleh anaknya. Nah, memang ibunya itu tidak mampu tetapi anaknya sudah mampu. Akhirnya dianggap mampu. Ada lagi yang sudah meningkat berdasarkan data. Ingat ya. Jadi ibu-ibu ini kalau data itu kan ada desil 1 sampai sekian ya. Nah, Anda ini sudah meningkat dari desil 1 ke desil 2. Nah, prosedur peningkatan itu akan saya ceritakan di video yang lain, tapi yang jelas Anda sudah dianggap mampu. Oleh siapa? Ya oleh pemerintah, oleh provinsi, ya oleh kabupaten, bahkan oleh desa. Nah, tetapi desa ini tidak bisa ujuk-ujuk langsung mencoret, nggak bisa. Memang ada prosedur sendiri itu, dan itu tidak bisa dilakukan oleh sepihak, ada prosedur. Tapi kalau dari pusat, nah itu yang kita tidak paham prosedurnya. Tapi kalau prosedur CNG kan jelas ya, dari desa terus sampai ke pusat. Itu. Tetap kita berdasarkan prosedur. Nah, ini yang ketiga, mengapa bantuan Anda
tidak cair di tahun 2021. Anda tidak memiliki komponen bantuan. Ingat ya, waktu ibu ini misalkan bapak ibu sendiri misalkan dan tidak memiliki anak gitu, anaknya sudah kerja, itu sudah tidak memiliki komponen pada skema bantuan tertentu. Apalagi misalkan ada yang anaknya sudah beda kakak, itu juga tidak memiliki komponen. Oh, Pak, tapi saya memiliki cucu. Nah, itu beda kasus ya. Kalau yang terakhir ini 2021 itu harus satu kakak. Ingat ya, harus satu kakak memiliki komponen sekolah kalau PKH misalkan. Kalau yang bantuan langsung ya itu bisa sesuai data. Lupa misalkan ada cerita lagi nih, misalkan dia memperoleh bantuan tetapi tidak memiliki komponen. Tapi kenapa kok dapat? Nah, itu beda kasus namanya inclusion error, itu nanti bisa dimutakhirkan. Tapi kalau yang tidak memiliki komponen bantuan, nah itu secara otomatis seharusnya keluar dari penerima bantuan. Karena kan ada hak kewajiban tadi ya, ada syarat tadi. Nah, ini yang keempat, ini yang paling sering mungkin ya. Jadi kesalahan nama dan NIK data penerima bantuan. Jadi kalau ibu-ibu mendapat bantuan di awal, terus kedua tidak mendapat, kemungkinan ya, saya ngomong kemungkinan itu nama NIK Anda berbeda. Misalkan Siti, yang satunya adalah Sitina gitu. Jadi ada nama-nama yang berbeda satu nama itu sudah nggak bisa kalau di bank. Bahkan NIK berbeda dengan data yang dikirim, maka ibu-ibu nggak bisa ngambil buku tabungan. Seperti itu. Jadi tetap ada prosedur yang dilakukan oleh pemerintah ataupun perusahaan ya swasta ya, baik bank ataupun apa instansi yang saling terkait dengan bantuan tersebut. Jadi tidak bisa langsung ya, langsung oh saya yang kedua ini kok nggak dapat gitu. Itu kan berbeda ya, berbeda karena yang pertama itu Anda langsung mendapat, langsung ditransfer di rekening. Ternyata yang kedua nggak keluar karena waktu dicek di bank nama Anda berbeda. Nah, bagaimana cara membetulkannya? Ya tentunya ada prosedur lagi dan tidak bisa langsung keluar. Jadi jangan sampai Anda sudah membetulkan NIK dengan bank, lu kok tetap nggak keluar lah, itu masih ada permasalahan lain ya. Jadi tidak bisa langsung minta keluar gitu, nggak bisa Bu, memang seperti itu. Nah ini kenapa saya nggak keluar lah, ini juga menjadi penyebabnya. Jadi skema bantuan ini kan macam-macam. Jadi ibu-ibu ini belum tentu mendapat satu skema bantuan plus yang lain tidak dapat, ataupun sebaliknya tidak dapat yang satunya dapat, belum tentu ya. Tapi yang paling penting itu skema ini memang jelas ya. Jadi kalau syaratnya yang misalkan BPNT itu harus apa, itu ada syarat-syaratnya, data terus keluar. BST itu seperti apa syaratnya, itu juga jelas. Bahkan bantuan sosial beras yang di tahun 2021 awal ya, 2021 awal itu ada keluar ya, 2020 akhir ya seingat saya itu. Nah itu juga ada syaratnya seperti itu. Bahkan saat Anda, ibu-ibu ini tidak mengajukan bantuan, tahu-tahu turun, nah itu juga ada prosedurnya. Jadi nggak ujuk-ujuk turun, terus loh saya kok turun. Itu berarti ada yang namanya verifikasi, validasi, ya pemutakhiran, ada macam-macam itu. Jadi penyebabnya tidak keluar ya mungkin skemanya sudah berbeda, atau Anda sudah tidak sesuai dengan skema bantuan itu. Akhirnya bantuan Anda tidak keluar. Nah, ini yang paling sering ya, exclusion error itu jadi error yang dari luar sistem ya. Jadi macam-macam, kita tidak bisa menjelaskan itu, tapi kalau Anda inclusion error berarti ada kesalahan di sistem. Kan jelas ya. Exclusion ini macam-macam, ada kesalahan input dari pusat, ada kesalahan mengirimkan data, macam-macam. Dan intinya itu kesalahan yang berasal dari luar sistem. Nah, luar sistem ini kan tidak kita bisa prediksi ya, karena data penerima bantuan ini kan jumlahnya pun ribuan kalau satu kota, puluhan ribu bahkan ya. Bahkan hingga kalau satu provinsi, coba Anda bayangkan itu berapa ratus ribu. Nah, itu tergantung dari proses yang ada di dalam sistem itu.
sehingga terdapat exclusion error. Yang terakhir ya, saya mengingatkan kepada ibu-ibu bahwa jika memang bantuan sosial itu tidak keluar, maka bisa kita sadari ya bahwa bantuan itu bersifat temporer ya, karena dia adalah program. Bahkan orang yang bekerja di dalamnya pun temporary ya. Bisa saja program itu hilang dan bantuan itu hilang, maka segala aktivitas di sana akan berhenti dan digantikan dengan program yang lain. Jadi bukan dana pensiun. Kalau dana pensiun itu kan pasti ya, Anda dapat, Anda nggak ngapa-ngapain dapat. Itu bisa diandalkan. Tapi kalau bantuan sosial ya namanya sosial ya, berarti tidak bisa Anda tunggu karena ini sifatnya sosial. Karena di dalamnya ada hak dan kewajiban yang mengikat di dalam bantuan tersebut. Seperti itu. Jadi saran saya mungkin itu ya. Jadi jangan ibu-ibu ini terlalu cepat ya memutuskan bahwa bantuan saya tidak keluar karena pegawai di desa. Jangan sampai seperti itu. Bantuan saya tidak keluar karena tetangga saya. Itu jangan sampai. Jadi jangan sampai bantuan yang sifatnya dari luar desa Anda akan memberikan masalah di desa Anda, padahal bantuan itu tidak tahu Anda siapa ya, malah lebih penting tetangga Anda karena tetangga Anda ini yang ada kemungkinan membantu seterusnya. Jadi tolong dijaga terkait apa pemikiran-pemikiran bahwa bantuan ini diatur oleh pihak tertentu itu saya kira tidak tepat ya. Jadi memang bantuan sosial itu ada prosedur dan aturan yang mengikat di situ. Jadi tidak bisa langsung saya ingin minta keluar. Tidak bisa, ya memang tergantung doa masing-masing mungkin ya, usaha dan doa masing-masing. Sering sering saya melihat itu ada ibu-ibu yang sampai ke kabupaten ya ternyata kembali. Walaupun bukan di desa kita ya, tapi waktu kita melihat itu sudah sampai sana ternyata nggak ada kejelasan. Ya memang gimana lagi karena data ini memang diturunkan langsung kan dari pusat, ditransfer juga oleh bank dari pusat. Jadi ada prosedur dan aturan. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya informasi yang saya berikan minggu ini. Sampai ketemu di pemberian informasi, jawaban dan pertanyaan ya di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.